Bu, maaf saya salah baca. Ya, Bapak silakan duduk. Ya, baik, terima kasih. Baik semuanya, terima kasih sudah hadir. Kita berkumpul di sini karena ada hal yang sangat genting, yaitu di posisi perusahaan kami ini ada posisi yang kosong di posisi supervisor operasional cabang. Nah ini tuh udah kosong selama 3 bulan dan dampaknya ini sudah sangat terasa. Ya, betul. Untuk buat tim supervisor, buat tim lapangan mulai kewalahan. Karena jika kita tidak segera menetapkan kandidat untuk posisi ini, mungkin perusahaan akan tambah mengalami kerugian yang banyak. Dan jangan lupa setiap jabatan baru akan berpengaruh pada anggaran. Saya butuh rincian yang spesifik agar alokasi biaya tidak membengkak. Selain itu, jabatan ini juga sebagai wajah perusahaan di para mata pelanggan. Jadi saya ingin supervisor ini tidak hanya bisa memimpin, tapi juga jadi jembatan komunikasi antar bagian. Baik, berikut ada beberapa panel. Saya lihat dulu. Ini untuk spesifikasinya kayak gini. Baik teman-teman, di sini ada penjelasan mengenai tugas utama dari supervisor tersebut. Kita mulai dari tugas utama mereka dahulu, yaitu dari sisi HR. Tugas mereka itu yaitu mengawasi operasional dan mengelola tim. Permisi Ibu, di sini saya ingin menambahkan ya, yaitu tambahannya agar setiap supervisor itu mengerti SOP dijalankan di setiap shiftnya. Karena banyak karyawan baru itu tidak mengerti atau tidak paham lah tentang alurnya begitu. Kalau begitu, supervisor juga harus ikut memantau aset dan bahan operasional karena ini juga berpengaruh pada pengeluaran bulanan. Saya rasa itu kurang lengkap ya. Supervisor itu harus punya kemampuan yang mampu menangani keluhan pelanggan secara langsung. Jangan sampai keluhan itu tuh diteruskan ke saya terus-menerus gitu. Saya setuju, tapi perlu ada batasannya. Jangan semua masalah itu dibebankan ke supervisor, sampai urusan pelanggan yang sepele itu juga diberikan ke mereka. Karena apa? Mereka kan tugas utamanya itu mengawasi staf seperti itu. Nggak apa-apa, kita atur prioritas tugasnya, tetapi tetap dalam pengawasan staf. Oke, baik Bu. Tapi kenyataannya banyak supervisor yang terlalu fokus pada staff dan mereka lupa bicara dengan para pelanggannya. Jadi hasil survei terakhir ini menunjukkan penurunan kepuasan terhadap pelanggan. Ya, benar sekali ya. Karena banyak supervisor sebelumnya itu dibebani tugas yang berlebihan. Karena terus yang pertama itu tugas mereka yang membuat laporan yang panjang, kemudian mengurus persediaan makanan, terus juga mereka mengurus absensi para staf karyawan, dan yang paling parah tuh mereka melakukannya sendirian seperti itu. Nah, makanya kita butuh deskripsi yang seimbang agar supervisor yang baru tidak seperti supervisor yang lama. Jadi tugas mereka semua itu realitas. Oke, baik. Baik. Di sini mari kita bedah satu per satu, yaitu yang pertama mengawasi operasional harian, yang kedua mengatur jadwal kerja staf, Ya, baik. yang ketiga ada memastikan SOP berjalan atau tidaknya, yang keempat menangani keluhan pelanggan tingkat pertama, terus yang kelima ada menyiapkan laporan operasional rutin. Ada tambahan? Saya Bu, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan bagian pemasaran terkait program yang berdampak pada layanan. Ini sangat penting untuk operasional perusahaan ke depannya nanti.
Dan pastikan tugas koordinasi itu tidak terlalu sering supaya beban kerja tetap stabil. Mungkin kalau dari saya selama ada jadwal koordinasinya, saya setuju. Oke, baik, saya catat. Saya usulkan kualifikasi minimal S1 manajemen atau bidang terkait ya. Kalau menurut saya itu tidak harus lulusan S1, karena supervisor saya sebelumnya itu mereka lulusan D3, tetapi mereka memiliki pengalaman di lapangan yang sangat kuat. Dan juga di sisi komunikasi, pendidikan bukan satu-satunya sebagai patokan karena pengalaman menghadapi pelanggan jauh lebih penting. Tapi dari sisi profesionalitas, perusahaan kita mulai bergerak ke standar yang lebih tinggi. Jadi menurut saya S1 itu lebih aman sebagai batas dasarnya. Oke, mungkin solusinya S1 lebih diutamakan, tapi untuk yang berpengalaman atau D3 tadi bisa dipertimbangkan juga untuk masuk ke perusahaan kita. Oke, kalau begitu menurut saya lebih adil, Bu. Pengalaman minimal 2 tahun menurut saya sudah cukup. Tidak, semua contoh punya kandidat internal dengan pengalaman 2 tahun penuh. Kalau kita terlalu kaku, mungkin rekrutmen bisa sangat lama. Kita bisa membuat rentan, misalnya minimal 1 tahun pengalaman memimpin atau pengalaman di bidang layanan pelanggan selama 2 tahun. Oke, baik, saya sudah merangkum. Jadi ada pengalaman memimpin tim minimal 1 tahun. Yang kedua yaitu pengalaman layanan pelanggan minimal 2 tahun. Dan yang ketiga yaitu diutamakan yang pernah bekerja di bidang operasi layanan. Jangan lupa juga kemampuan komunikasi dan leadership harus masuk ke dalam kualifikasi inti. Oh, baik, sudah saya cantumkan. Juga komunikasi kuat, problem solving cepat, dan kemampuan bekerja di bawah tekanan. Oke, baik, Bu. Baik, Bu. Saya masih punya satu catatan, yaitu supervisor harus mampu membaca laporan data dasar. Kalau tidak, kita harus bayar pelatihan tambahan dan itu tidak murah. Saya dukung. Kita punya banyak data pelanggan dan data operasional yang bisa jadi acuan keputusan nanti. Baik, tapi jangan menuntut mereka seperti analis data. Cukup kemampuan membaca laporan sederhana saja, seperti itu. Setuju. Saya tulis mampu mengoperasikan software dasar dan membaca laporan operasional sederhana. Iya, Bu. Baik, dengan semua masukan hari ini kita sudah memiliki job analis yang lengkap. Setelah saya sempurnakan nanti, HR akan mulai rekrutmen mulai minggu ini. Baik, terima kasih. Bagian operasional siap bekerja sama dalam seleksi teknis. Saya juga akan membuat anggaran rekrutmen, pelatihan, dan proyeksi gaji sesuai job analis final. Bagus. Bagian pemasaran akan menyesuaikan materi informasi lowongan agar menarik kandidat berkualitas. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Rapat kali ini kita akhiri dulu ya. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.